Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom bagi saudara. Setelah cukup lama kita tidak berjumpa, untuk beberapa waktu ke depan ini, saya akan coba membahas atau berbicara tentang satu tokoh yang sangat dikenal, yaitu Simpson. Simpson ini namanya sangat lazim kita dengar di mana-mana saja ya. Hampir dalam setiap legenda dan cerita rakyat di dunia ini ada figur-figur yang mirip dengan Simpson. Baik itu dari sisi tubuhnya yang besar maupun kekuatannya yang super luar biasa itu. Nah, dalam kitab suci, dalam Alkitab, figur Simpson merupakan salah satu figur yang layak dipelajari. Karena apa? Saudara, figur ini juga merupakan satu figur yang sering menjadi kontroversi. Dia memulai kehidupan pelayanannya dengan sangat baik, dan di bawah pengajaran ayahnya yang bernama Manoah dan seorang ibu yang walaupun namanya tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi kita bisa mempelajari namanya dari berbagai tempat, saudara ya. Anda bisa mencari dari Talmud, dari berbagai tempat tentang namanya ibunya Samson itu siapa ya. Saudara, saya mencoba cari-cari tadi di berbagai sumber yang ada di Google. Ada yang mengatakan namanya ibu Samson itu adalah Zialponi atau Hazelelponi namanya. Nah, nama Simpson ini sendiri, Bapak Ibu, adalah berarti matahari atau matahari kecil, saudara ya. Nah, di dalam kitab suci figur ini tercatat dengan jelas mempunyai banyak hal positif dan negatif, saudara. Karena firman Tuhan mencatat ada beberapa kali tentang Simpson yang memang diizinkan atau ditugaskan Tuhan untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin. Nah, mungkin sebagian kita merasa aneh ya, kenapa sih Simpson ini disuruh cari gara-gara? Tapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kehidupan Simpson dan keluarganya. Yang pertama, saya mau bicara kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu, setelah Anda membaca Hakim-Hakim pasalnya yang keberapa ini? Ke-13, 14, 15, bahkan sampai 16, Anda bisa melihat bagaimana di pasal 13 itu sebenarnya Simpson ini adalah anak perjanjian, anak yang dinubuatkan, sehingga dia disebut sebagai anak Nazir, saudara. Jadi artinya, saudara, dia itu adalah seseorang yang khusus, yang berbeda. Dia sengaja dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa untuk menjadi nazirnya Tuhan. Artinya seorang nazir itu banyak sekali hal-hal yang harus dijaganya dalam hidup. Dia tidak seperti anak-anak biasa. Nah, dia harus menjaga dirinya, dia harus menjaga ada beberapa hal, termasuk diantaranya dia tidak boleh menyentuh jenazah, mayat atau bangkai dan sebagainya ya. Lalu orang tuanya harus mengikuti benar-benar apa yang disampaikan mengenai anaknya. Nah, di sini hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai orang tua. Ya, dari figur Simpson ini, dan kalau Anda baca Hakim-Hakim 13 mengenai kisah-kisah bagaimana Manoah mendapatkan anak yang luar biasa ini, Anda bisa melihat, saudara, bahwa sebenarnya orang tua harus belajar mendengar suara Tuhan sehingga mereka mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan anak-anaknya. Seringkali orang tua memaksakan diri, memaksakan kehendaknya pada anak. Anda akan menjerumuskan anak Anda seandainya saudara memaksakan diri Anda, kemauan Anda pada anak itu. Misalnya nih, ada orang tua yang gagal dulu jadi dokter. Nah, dia kemudian membesarkan anak, dia katakan, "Nak, kamu harus jadi dokter. Karena dulu papa, mama nggak bisa jadi dokter. Kamu harus jadi dokter." Nah, saudara, ini sesuatu yang salah. Saya percaya nih, secara psikologi saja tidak benar. Kenapa Anda sedang menyiksa anak itu dengan ambisi Anda sendiri? Padahal belum tentu keinginan anak itu menjadi dokter atau polisi atau tentara dan sebagainya. Nah, saudara, ini yang saya katakan, yang pertama, orang tua harus belajar
mendengar suara Tuhan, sehingga dia mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan anak-anaknya. Nah, perhatikan baik-baik. Walaupun Manoah ini mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan melalui penampakan Tuhan, tapi ternyata hal tersebut tidak serta-merta membuat Manoah terus berusaha mendengar dan mencari kehendak Tuhan. Hanya di awal saja Manoah meminta Tuhan untuk mengajarkan kepadanya dan istrinya apa yang harus mereka lakukan terhadap anak itu. Tapi biasanya manusia kan begitu, setelah dapat berkat dia lupa dengan Tuhan. Nah, mungkin demikian juga halnya dengan Manoah dan istrinya. Setelah mereka mendapatkan Simson, mereka sibuk mengurus anak ini, mereka sibuk menjaga anak ini sebaik-baiknya agar dia bisa bertumbuh besar. Sehingga pada satu hari, saudara, pada waktu Anda lupa mengajarkan mereka untuk mengikuti nilai-nilai yang ada dalam Alkitab, maka Anda bisa kehilangan anak Anda. Itu sebabnya saya katakan dari awal, orang tua harus belajar mendengar suara Tuhan, sehingga Anda mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan anak-anak Anda. Perhatikan bagaimana sejarah Alkitab, cerita-cerita dalam Alkitab. Orang tua yang mengetahui dan mempersiapkan anaknya untuk dipakai Tuhan. Biasanya apa yang terjadi dengan mereka? Mereka selalu menjaga apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka tentang anak-anak mereka. Jangan paksakan diri Anda untuk dipraktekkan, ditetapkan, diterapkan pada anak Anda. Karena anak bisa menjadi stres, dan Anda juga akan kehilangan berkat satu hari nanti. Ini mungkin tips pertama yang saya berikan tentang kehidupan Simson dan keluarganya. Bagaimana Simson itu bangkit menjadi luar biasa. Tapi ada juga proses kejatuhan yang luar biasa dari Simson. Hingga akhirnya dia mati dengan sia-sia. Tapi walaupun begitu ya saya percaya firman Tuhan juga katakan dia nggak mati sia-sia kali gitu saudara. Artinya pada waktu dia mati jumlah korban, jumlah orang yang berhasil dibunuhnya lebih banyak dari masa hidupnya. Karena memang Simson dipersiapkan untuk mengacaukan, mengalahkan orang Filistin pada masa itu. Karena itu orang tua, mari belajar dengar suara Tuhan sehingga Anda tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan anak-anak Anda. Bukan saja apa yang saudara inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati saudara, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Shalom.